Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami The Bola Nusantara. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga Anda, saya, kita semua mendapatkan berkah karunia sehat sehingga kita bisa beraktivitas sehari-hari. Pemirsa, manuver Pak Erik dalam membentuk skuad dalam menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia dianggap oleh pelatih Jepang Hajime Moriyasu ini bukan main-main lagi. Nah, prioritas Erick Thohir ini kemarin gagal AFF, keambil pusing. Jadi komitmen Pak Erik ini memang tegas. Kan memang sudah di awal dijelaskan bahwa fokus ke Piala Dunia. Ya nggak ambil pusing lah Piala AFF, buat apa? Di rumah juga banyak itu gembreng kerupuk. Kata netizen begitu, bukan kata saya pemirsa. Jadi skuad yang dibangun oleh Pak Erik ini ya insya Allah lah dijagungan banget untuk bisa tampil di Piala Dunia. Amin. Kita memakai jersey sendiri ya, pakai timnas Indonesia, bukan pakai jersey timnas lain. Seru beritanya, mari kita ikuti. Setelah melihat timnas Indonesia gagal lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024, Pak Erick Thohir gak akan ambil pusing karena masih banyak urusan yang akan mereka urus, termasuk mempercepat proses naturalisasi pemain baru seperti Oleh Romani, Pascal Struijk, Cairo, hingga Emil Audero. Apalagi setelah kita menang atas Arab Saudi di GBK kemarin, peluang Indonesia untuk lolos secara langsung masih terbuka sangat lebar. Dan di 4 laga sisa yang dimiliki Indonesia, Pak Erick jelas akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Dia memberikan target kepada Sintayong dengan minimal bisa menang 2 dari 4 pertandingan, atau kalau bisa ya amankan 9 poin. Dengan melihat situasi yang ada, jelas membuat pelatih Jepang Hajime Moriyasu cukup senang. Jepang yang sudah di atas kertas memastikan lolos ke Piala Dunia, merasa kalau persaingan di round 3 bakal semakin seru pada tahun depan. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of history, our voices blend. To the World Cup, our journey ascends. Timnas Indonesia benar-benar mampu menjadi sorotan utama sepanjang babak round 3. Gimana enggak? Tim yang secara ranking berada jauh di bawah, nyatanya mampu meladeni permainan dari tim yang berpengalaman main di Piala Dunia macam Arab Saudi dan Australia. Ya, raihan 6 poin dari 6 pertandingan dirasa menjadi langkah awal yang bagus bagi tim Garuda untuk berjuang di bulan Maret tahun depan. Tentu saja, apalagi di 4 laga sisa, Timnas Indonesia akan diuntungkan dengan menjamu Bahrain dan Cina di kandang sendiri alias di GBK. Dan seperti kita tahu, ketika Timnas bermain di kandang, para pemain seperti dapat stamina tambahan dari para ribuan fans yang selalu senantiasa memberikan dukungan langsung. Dan hal itu terbukti saat melawan Jepang dan Arab Saudi kemarin. Meski kalah dari Jepang, para pemain telah menunjukkan performa yang terbaik, dan saat melawan Arab Saudi membuktikan kalau mereka ini emang layak menang dengan perjuangan tanpa lelah di atas lapangan. Alhasil, kemenangan 2-0 atas Arab Saudi di GBK menjadi modal yang bagus bagi timnas untuk menjalani sisa laga babak round 3 ini. In our souls we trust, in unity we rise from the dust. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead to the world's grand stage where Pemirsa, kalau lihat berita kayak gini nih, rasanya nggak sabar gitu menunggu bulan Maret ini. Wah, Bahrain datang ke Indonesia. Hantam aja bro, kandaskan dia kayak Arab kemarin. Udahlah, rasanya kalau mau nonton timnas, apalagi dalam progres-progres yang bagus kayak gini nih, kayaknya nggak punya hutang kita gitu loh. Sangat-sangat bangga sekali. Wah, apalagi ya skuad yang akan dibangun Pak Erik ini ya,
si Ole menyusul udah 90% fix gabung. Jairo dan Pascal Frick, wah ini kalau sudah gabung gini, aduh, aku mau pakai jersey double kawan, yang luar merah, yang dalam putih, merah putih. Sampai jumpa di bulan Maret, kita saksikan lagi. Sementara itu, dengan melihat peluang yang ada, Pak Erik yang dikenal akan manuvernya, kini masih berusaha keras untuk mendatangkan pemain-pemain baru grade A yang bisa memperkuat timnas Indonesia di bulan Maret mendatang. Tentunya pemain-pemain itu adalah pilihan dari Coach Shin yang emang layak untuk memperkuat timnas Indonesia di sisa babak round 3 ini. Dan untuk saat ini ada beberapa pemain yang sudah dekat dengan PSSI. Pertama, oleh Romani, Mauro Zistra, Pascal Strike, Jairo Redwald, hingga Emil Audero. PSSI akan mode borongan pada tahun depan, karena semua pemain-pemain di atas jelas punya kualitas dan pengalaman di pentas Liga Eropa. Dan tentunya akan sangat membantu timnas untuk bersaing di babak round 3 yang semakin ketat. Grand stage, where dreams ignite. Indonesia. Prediksi line up timnas tahun depan. Ya, apabila semua berjalan sesuai rencana, maka starting 11 Indonesia dirasa akan jauh lebih menarik dan lebih siap, khususnya untuk bersua Australia dan Bahrain di bulan Maret nanti. Mengingat itu adalah laga tandang dan kandang, jadi mau tak mau harus bisa dimaksimalkan. Walaupun pastinya sulit banget, terutama ya ketika bertandang ke markas Australia. Nah, dari pos kiper, jelas Martin Pas adalah yang utama, dan Emil sebagai kiper kedua. Lalu 3 back di belakang, ada trio Rizky Ridho, Jay Itzas, dan Masil Gers akan jadi andalan. Dan Kevin Dix juga masih jadi opsi untuk lini belakang timnas Indonesia. Semakin banyak opsi Sintayong, makin mudah untuk menjalankan strateginya ya guys. Lalu wingback kanan tetap Shandy Walsh, dan kiri sudah pasti mas-mas imut Kelvin Verdong. Di tengah kami rasa Tom Hey ini cocok ya sama Jairo, kalau sama Ivar agak sulit, karena baik Tom ataupun Ivar boleh dibilang setipe. Di depan inilah yang menarik ditunggu, trio Rafael di kiri, Wak Haji Ragnar sebagai false nine, dan Eliano di kanan. Dirasa akan jadi opsi terbaik, barulah ketika di babak kedua, Coach Shin bisa menemukan Ole Romani jika semisal Rafa nggak perform. Setelah itu Wak Haji yang digeser ke kiri, dan Ole menempati posisi real striker. Ya intinya Coach Shin akan banyak opsi lah, dan mudah-mudahan banget rumput di GBK itu beneran bisa mulus, minimal pas kayak lawan Argentina. Karena jujur aja, ketika main away, kenapa permainan kita lebih bagus? Selain tekanan yang gak begitu besar, faktor rumput juga jadi alasan utama. Ya gimana mau main bagus? Wong bola pas ditendang rumputnya ikut jengat gitu, kan ya susah juga. Lagian gak malu apa? Karena tahu sendiri, laga Indonesia ini sekarang paling banyak disorot. Kemarin aja pas lawan Jepang dan Arab Saudi, rumputnya masih banyak dapat hujatan. Jadi ayolah sama-sama biar timnas ini mainnya bisa maksimal. The colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Moriyasu makin yakin Indonesia bisa lolos Piala Dunia. Lebih lanjut, semua juga tahu kalau di round 3 khususnya di grup C, Jepang adalah tim yang paling diunggulkan. Hal yang wajar karena dari segala sisi, Jepang emang punya segalanya untuk itu. Dan sebaliknya, Indonesia yang dianggap bau kencur ini tak lebih dianggap sebagai tim hore. Akan tetapi pelatih Jepang Hajime Moriyasu secara tegas mengatakan kalau ia justru lebih tertarik dengan Indonesia dibanding tim lainnya. Pemirsa, kalau kita ini sama konsekuen soal presisi sebuah sarana prasarana. Mestinya kan stadion itu guna fungsi awalnya itu kan untuk olahraga, terutama sepak bola. Nah, ketika didapati dalam dunia nyata, realnya ternyata stadion buat konser, buat kampanye, buat macam-macam. Nah, yang sepak bola malah jadi anak tiri dong. Nah, kalau nggak ada event sepak bola, nggak akan dapat stadion. Nah, waktu kekosongan itu sering dipakai konser terutama ya. Nah, ini ya yang merusak kondisi rumput di stadion. Dengan dalih ketika si pengelola ini ditanya, ya memang stadion segede GBK
butuh jutaan, butuh miliaran dana untuk memeliharanya. Nah, dari sinilah sekiranya para petinggi-petinggi ya, para pejabat-pejabat kita yang memang sudah terkenal pinter-pinter itu mestinya harus punya strategi ya, time schedule gimana sekiranya bisa merawat stadion itu tanpa merusaknya lagi. Nah, kan poinnya seperti itu. Kalau kita menyewakan sesuatu ke orang lain, mestinya ya buat konser mama stadion, dapat uang. Nah, setelah dapat uang, stadionnya rusak. Itu kan namanya bedu, paes istilahnya ya. Nggak dapat untung, nggak dapat laba, ya cuma dapat capek merawat. Nah, ketika stadion mau akan digunakan untuk pertandingan sepak bola, hancur deh rumputnya. Nah, ini yang jadi PR besar. Apalagi kita ini sudah masuk ajang bergengsi ya, sejagat raya Piala Dunia, kan mestinya nanti stadion itu disorot oleh media asing. Wah, gimana nih Indonesia? Loh kan seperti itu. Kalau kenyataannya memang stadionnya rusak, kondite kita ini sebagai pecinta sepak bola terbesar di dunia akan jatuh. Nah, kalau sudah gitu siapa yang rugi? Coba pemirsa bayangin ya. Nanti setelah bayangin komen. Nah, komennya itu kita satukan. Kalau sudah ada kekuatan netizen, insya Allah akan diperhatikan oleh para pejabat-pejabat PSSI terkait. Nah, seperti itu. Jadi silakan Anda berkomen. Dan jangan lupa saya minta subscribe-nya. Itulah pemirsa apa yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga Anda terhibur dan sampai jumpa di konten kami berikutnya yang tentunya akan lebih menarik. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa jaga kesehatan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.